Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Iskandar. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai analisis sistem informasi akuntansi penjualan pupuk di PT Derajat Saudara Utama yang akan dijelaskan pertama kali oleh Dimas Aryandika. Sistem informasi akuntansi. Dalam era digital saat ini, teknologi informasi telah menjadi katalis yang mendukung perusahaan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penjualan. Salah satu contoh penerapan teknologi informasi dalam penjualan adalah penggunaan sistem informasi akuntansi (SIA) yang terintegrasi. SIA dapat membantu perusahaan mengelola dan mengontrol proses penjualan secara lebih akurat, cepat, dan transparan. Hal ini akan meningkatkan kecepatan, akurasi, dan integritas data penjualan, sehingga informasi yang dihasilkan dari SIA ini dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya adalah activity diagram. Activity diagram merupakan salah satu dari beberapa jenis diagram yang digunakan dalam Unified Modeling Language atau UML yang digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas dalam suatu sistem perangkat lunak. Berikut beberapa penjelasan mengenai activity diagram menurut beberapa ahli, antara lain menurut Al-Bahri bin Lajamuddin 2018 dalam bukunya Analisis dan Desain Sistem Informasi dengan Merise dan UML, Al-Bahri bin Lajamuddin menyatakan bahwa activity diagram merupakan salah satu jenis diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan proses kerja atau aliran aktivitas yang terjadi dalam sistem, termasuk rangkaian tugas yang harus dilakukan, kondisi yang harus dipenuhi, dan urutan tindakan yang harus dijalankan. Selanjutnya, ada use case diagram. Use case diagram adalah diagram UML, Unified Modeling Language, yang digunakan untuk menunjukkan interaksi antara aktor-aktor dalam sebuah sistem dan fungsionalitas sistem yang diharapkan oleh aktor tersebut. Diagram ini menjelaskan bahwa suatu sistem berinteraksi dengan aktor eksternal atau elemen lainnya. Use case diagram biasanya digunakan untuk memperjelas fungsi sistem yang dibutuhkan oleh aktor. Use case diagram terdiri dari beberapa komponen dasar seperti aktor, use case, dan hubungan antara keduanya. Aktor adalah orang, perangkat, atau sistem luar yang berinteraksi dengan sistem atau memanfaatkan sistem. Use case adalah aktivitas atau fungsionalitas yang diinginkan atau diharapkan oleh aktor yang terlibat dari sistem tersebut. Sejarah perusahaan. PT Derajat Saudara Utama berdiri pada tahun 2022 dengan fokus utama sebagai distributor pupuk urea. Meskipun tidak memproduksi pupuk sendiri, perusahaan ini berperan sebagai penghubung antara produsen pupuk dan konsumen. PT Derajat Saudara Utama menjalin kemitraan dengan produsen pupuk ternama untuk mendapatkan pasokan berkualitas. Keberhasilan perusahaan ini terletak pada dedikasinya untuk menyediakan pupuk urea yang handal kepada perusahaan pertanian, petani, dan toko pupuk di seluruh wilayah Indonesia. Sistem proses bisnis berjalan pada PT Derajat Saudara Utama. Yang pertama, pemesanan pupuk. Pelanggan melakukan pemesanan pupuk diikuti oleh pemeriksaan ketersediaan pupuk oleh admin di menu persediaan. Jika produk tidak tersedia, pemesanan akan ditolak. Namun jika tersedia, proses pemesanan akan dilanjutkan. Langkah selanjutnya adalah pembuatan order penjualan dilakukan setelah pemesanan pelanggan disetujui. Pada saat pembuatan pengiriman barang atau invoice penjualan, admin dapat memilih nomor order penjualan yang relevan. Hal ini memungkinkan pengisian otomatis untuk seluruh item pengiriman barang atau invoice penjualan, termasuk informasi nama pelanggan, nomor SO, tanggal, nomor penawaran jika ada. Semua rincian order penjualan seperti nomor barang, jumlah pesanan, dan harga dapat diisi dengan mudah. Langkah ketiga adalah proses pengiriman barang. Pelaksanaan atau pengisian pengiriman barang. Pengguna ini memiliki fleksibilitas untuk mencatat pengiriman secara bertahap untuk satu order penjualan. Setelah seluruh item barang diterima, admin dapat membuat invoice penjualan yang mencakup beberapa pengiriman. Informasi yang perlu diisi dalam invoice penjualan melibatkan ada nama pelanggannya, nomor faktur, dan juga nomor order penjualan. Langkah keempat adalah membuat invoice penjualan. Selanjutnya,
Invoice penjualan ini berperan dalam mencatat transaksi penjualan, mempengaruhi pembentukan jurnal akuntansi, pembaruan stok, persediaan, dan pembentukan kartu piutang dalam transaksi penjualan kredit. Formulir pengisian mencakup informasi seperti nama pelanggan, nomor referensi, atau nomor faktur. Nah, nomor order penjualan ini jika digunakan bisa, dan penentuan tanggal pada invoice. Selanjutnya ada activity diagramnya, yang pernah pelanggan ini memesan pupuk. Kemudian oleh admin ini di cross check, pupuknya itu diterima pesanannya, kemudian dicek di menu persediaan apakah tersedia atau tidak. Jika tidak tersedia atau kosong, maka akan kembali ke pelanggan untuk memesan pupuk selanjutnya. Namun jika tersedia, maka oleh admin akan di order penjualan, kemudian lakukan proses pengiriman barang dan menerbitkan invoice penjualan, lalu mengirim invoice penjualan dan diterima oleh pelanggan. Nah, tahap terakhir itu adalah menerima invoice selesai. Sedangkan untuk use case diagramnya, yang pertama admin melakukan login. Setelah login, admin masuk ke menu penjualan. Di menu penjualan, admin akan menemukan menu invoice. Selanjutnya dengan saya Ratu Dwi Akila, saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya dimulai dari permasalahan pokok. Permasalahan pokok di sini yang pertama yaitu ketidakcocokan data antara sistem penjualan dan sistem akuntansi. Data transaksi penjualan tidak selalu selaras atau cocok dengan catatan akuntansi, menyebabkan kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat. Kedua yaitu kesalahan input data. Masalah kesalahan dalam penginputan data dapat menyebabkan ketidakakuratan informasi akuntansi penjualan. Adapun ketergantungan pada teknologi, yaitu masalah ketergantungan penuh pada teknologi dapat menimbulkan masalah jika ada kegagalan sistem atau permasalahan teknis lainnya. Selanjutnya, untuk solusi dari permasalahan pokok ini yaitu yang pertama dengan integrasi sistem penjualan dan sistem akuntansi. Pastikan integrasi yang baik antara sistem penjualan dan sistem akuntansi untuk memastikan konsistensi data dengan terapkan otomatisasi dalam pengisian data antara sistem penjualan dan akuntansi untuk menghindari kesalahan manusiawi. Lakukan pemeriksaan rutin untuk memastikan bahwa data pada kedua sistem selalu sejalan. Adapun dengan implementasikan validasi data dan kontrol kegagalan input untuk meminimalkan kesalahan manusiawi. Sediakan pelatihan kepada pengguna untuk meningkatkan ketelitian. Juga, sediakan rencana pemulihan bencana yang solid, serta pertimbangkan opsi cadangan untuk menjaga kelangsungan operasional. Dengan mengatasi permasalahan tersebut, PT Derajat Saudara Utama dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keterpahaman dalam pengelolaan sistem akuntansi penjualan pupuknya. Solusi ini diharapkan dapat mendukung operasional perusahaan dan memastikan bahwa informasi akuntansi penjualan menjadi lebih handal untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat. Adapun kesimpulannya di sini yang pertama, PT Derajat Saudara Utama hanya berfokus sebagai distributor atau penghubung produsen dan konsumen dalam penjualan pupuk. Kedua, PT Derajat Saudara Utama sudah menjalankan sistem yang terkomputerisasi dalam penjualan pupuk mereka. Proses penjualan pupuk melibatkan tahapan terstruktur, mulai dari pemesanan, pemeriksaan ketersediaan, pembuatan order penjualan, pengisian pengiriman barang, hingga pembuatan invoice penjualan. Penggunaan nomor order penjualan mempermudah pencatatan transaksi dan pemrosesan data. Selanjutnya untuk saran yang bisa diberikan, yang pertama yaitu dengan pelatihan pengguna. Melakukan pelatihan reguler kepada pengguna sistem untuk memastikan pemahaman yang baik terhadap fitur-fitur dan fungsi sistem. Kedua yaitu dengan monitoring dan evaluasi. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kinerja sistem jika dapat dilakukan perbaikan atau peningkatan jika diperlukan. Adapun dengan pengembangan sistem yaitu menyusun rencana pengembangan sistem agar dapat mengakomodasi perkembangan bisnis dan teknologi. Dengan demikian, diharapkan PT Derajat Saudara Utama dapat terus meningkatkan kinerja operasionalnya dan tetap relevan di dalam industri penjualan pupuk.